Nalarnya tuh Benar. kurang Iya. kali Lex ya. Talk chair. Kalau kata jamu talk chair. Talk chair. Talk chair. Dari tukang ilmu pengetahuan. Oke, benar. Tuh. Nih, inisialnya HS. Kebenaran itu adalah dusta yang diulang-ulang sampai 1000 kali. Nih, inisialnya nih. Lo inget ya? Pada ya, inget lu. Tua. Enggak ikutan. Lex, Oi, Lex, apa tuh? nih, Kenapa? lu kudu lihat satu video. Mm-mm. Ini kata gue sih kocak ya. Ah. Nih, Apaan ada itu? orang Hah? ngeluarin, ibaratnya di katopnya tuh dirin, dikuras, iya gas dikuras LPG. tuh, gas LPG dikuras. Isinya Terus kan air. isinya air. Terus dia Oh. bilang, ini bohong, membahayakan orang. Oh, katanya merasa dibohongin. Iya, ngerasa dibohongin. Iya. Mungkin itu sama aja kayak orang-orang yang percaya bumi itu datar. Tahu nggak lo? Tahu nggak lo? Nggak tahu lo tuh ya? gue. Ya, itu gara-gara orang-orang nerima informasi yang perputarannya cepat banget. Cuman mereka tuh nggak bisa kayak nggak ada waktunya gitu buat mereka tuh buat ngeproses gitu. Nalarnya tuh, kinerja nalarnya tuh Benar. kurang Iya. kali Lex ya. Kalau namanya logical fallacy. Lo Ini pada nih. tahu gak logical Nih. fallacy? Nih penonton. Kagak. Tuh sesat pikir namanya kalau bahasa Indonesianya. Ya. Oh, lu pada tahu-tahu dah. Karena menurut gue buat jadi anak-anak sekarang tuh lu harus tetap mikir tuh tetap harus kritis. Nggak bisa kalau nggak. Karena ya itu informasi begitu. Ya iya. Sesat. Lu jadinya asal ibaratnya dapat informasi itu baru lu lihat, Aha. udah lu bisa simpulin, Aha. jadinya ya itu Ya udah. sesat lu. Iya, bentar. Iya. Tapi daripada kita bacot, mending kita ke podcast Cakap Media. Nah, dari video tadi nih, gue inget banget jadinya sama yang namanya PISA sama skor PISA. Lo pada pernah denger gak? Lo pada pernah denger gak lo skor Nih PISA? yang ada di sini tahu nggak di skor PISA apaan? Coba bang, abangku jelasin dong. PISA nih ya, PISA itu adalah studi kepada anak-anak umur 15 tahun untuk ngetes kemahiran mereka dalam hal matematika, sains, dan membaca gitu loh. Dan skor PISA itu ya hasil dari tes mereka itu. Oh berarti Gitu. itu kayak jadinya gambaran atau patokan gitu dong si skor PISA-nya Ya, itu untuk benar. melihat kualitas. Benar. Oh. Iya, jadi dan kalau di Indonesia itu ternyata skor PISA di negara kita itu yang tergolong rendah. Wah. Nih, gua kemarin baru ngecek nih, kayak ada nih. Nah, peringkat 67 dari 81 negara per tahun 2022. Waduh, Rendah dong, parah. bener kan? Jadi itu makanya menurut gua jadi kayak apa ya? Itu juga yang ngebuat kemampuan nalar berpikir masyarakat kita tuh agak sedikit menurun. Iya gitu. sih, karena ibaratnya itu skor PISA-nya udah lumayan Ya, ini banget benar. ya. Tapi emang juga ada faktor dari sistem pendidikan di Indonesia nggak sih, Lex? Oh iya, pasti. Karena menurut gua skor matematika pun di Indonesia tuh agak rendah. Dan faktor pendidikan itu juga ngaruh. Dan menurut gua itu bisa di breakdown jadi 3 hal gitu loh. Apaan aja Satu tuh nih, ganteng. satu. Satu itu buat gua akses. Oke. Ya, jadi kayak lu pernah lihat gak sih kayak sekolah-sekolah di pelosok tuh yang aksesnya susah, entah, ya kan? Yang kayak lu harus berapa kilometer dulu tuh jalan kaki. Nyebrang Terus yang kayak sungai. nyebrang sungai. Udah gitu Bener. jembatannya juga nggak yang kayak proper-proper Iya. banget, Lex, gitu loh. Ngeri Bener. kayak lu udah jadinya my trip my life adventure Iya, gitu. Lu kan? jadi Apa nggak kayak gue di sono? iya Ya kan? Bener kan? Iya. Ini dengar dari orang apa pengalaman? Cop-cop aja lah. Oh, coba aja. Terus belum lagi kan akses, itu akses kita ngomongin jalur lah. Terus akses kayak internet atau fasilitas-fasilitas lain kayak Iya komputer, terus bahan-bahan kayak alat-alat laboratorium, nggak ada. Itu aja ya, gue maaf kata nih. Kadang tuh ada sekolah di sono tuh yang kayak ini bangunan udah berdiri aja udah syukur gitu. Iya sih. Ya kan? Yang kayak gurunya cuma satu. Iya, gitu. gurunya satu, muridnya banyak, kelasnya banyak gitu. Udah deh tuh. Jadi Apa? Jadi apa? jadi apa? Kalau lo ngomongin guru, gue juga masalah tenaga pengajar juga sih. Oh iya Ya. sih. Gue tuh waktu, nah ini pas banget nih. Gue tuh kemarin tuh sempat ngeliat ya.
Jadi tuh sebenarnya secara kuantitas di Indonesia tuh sebenarnya gurunya tuh kurang, Lex. Oh. Secara kuantitas. Jadi kalau gue nggak salah itu kurangnya itu sekitar 25% dari minimum jumlah yang harus ada. Oh ideal, gitu. jumlah idealnya. Gitu loh, Oke, idealnya. oke. Dan juga tuh kan sekarang ya gimana ya, namanya guru itu kan lu tuh kan pengabdian ya. Betul. Dan sekarang tuh orang Kenapa ketawa nih? Mohon maaf nih, kenapa ketawa nih? kenapa nih penonton nih? Iya. Kenapa Ya nih? kan guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Lu nggak bisa begitu. Jangan. Jadi emang itu Nggak boleh. pengabdian gitu loh. Dan. Lanjutin. Ya, Lanjut boleh, dulu, tar boleh. dulu. Lanjut nih ya guys. Maksud gue itu kan jadi suatu pengabdian tuh. Ha-ha. Nah sekarang tuh kalau gue perhatiin tuh orang tuh agak kurang minat untuk gue mau mengabdi nih. Oke. Jadi udah secara kuantitasnya ini juga dikit, nggak memenuhi si standar secara kuantitas. Minatnya juga untuk menjadi guru tuh juga. Tapi sebenarnya kalau buat gue juga lu nggak bisa. Menurut gue sistem pendidikan itu menjadi agak berantakan di Indonesia. Sebenarnya nggak melulu soal fasilitas atau mungkin tenaga pengajar. Itu bisa balik lagi ke lingkungan terkecil kita kayak orang tua buat gue. Iya sih. Jadi kan kayak peran orang tua itu kayak anak tuh ya mendapat pendidikan paling awal itu menurut gue di keluarga gitu loh. Bener Bang. Ya kan? Bener nggak? Ya kan? Lu pada setuju lo? Orang tua hormat sama orang tua lu. Bener kata gue mah. Jangan nangis Lex. Ini gue nggak ada tisu Enggak, masalahnya kalau jangan nangis. bawa orang tua ya. Gue nggak mau ngomong nih, ntar jangan. Aduh. Sedih. Tapi iya sih, emang banyak kalau menurut Iya. gue sih kata gue sih banyak sih faktor-faktornya itu tadi yang kayak yang lu bilang kan barusan. Ya, apalagi juga kadang tuh orang-orang tua yang masih mungkin agak mikirnya agak kolot ya. Jadi nggak bisa ngasih contoh tuh positifnya pendidikan tuh apa sih Karena gitu loh. pemikirannya udah ibaratnya orang tuanya udah nggak bisa milah-milah yang baik sama yang buruk. Jadinya ke anaknya juga yang kayak tipikal sorry nih yang kayak ngapain lu sekolah? Iya. Lu buang-buang duit, lu buang-buang waktu gitu. Lu Lagian juga belum tentu lu Nah, ntar. iya, lu belum tentu jadi Iya. jadi orang benar Iya. gitu, jadi orang sukses gitu. Padahal kan itu tuh ada sisi positifnya gitu loh. Iya. Tapi emang capek sih. Gua kayaknya kalau kita bacot begini mulu nih. Ngoceh begini mulu. Kayak- Gue pengen gue punya satu nih temen. Siapa tuh temennya? Wah, nih orang keren banget, beken banget. Aduh. Lu pade nih beken banget. Bentar kalau lihat dia datang Beken. beken banget, sumpah. Keren banget, keren. Beken banget, beken gitu. Abang-abangan gue. Abang-abangan gue nih. Wah, nih orang. Lu kalau ngomongin ilmu nih, pendidikan. Talk chair. Kalau kata jamu, talk chair. Talk chair. Talk chair. Gitu. Mendingan diem. Nah kan tadi gue udah bilang nih, gue bakal bawain temen gue nih. Nih sekarang temen gue udah datang nih. Namanya Bang. Nih inisialnya HS. Siapa tuh? High school. Bang Hoki Situngkir. Tepuk tangan, gue gak mau tahu tepuk tangan. Tepuk tangan. Gila lu. Kurang meriah lu. Pada lu. Gila. Gue udah bilang teman gue beken lu pada kagak percaya. Gila. Nah, gini, Bang. Tadi kan dari tadi aku udah ngomongin masalah sesat pikir sama yang akhirnya membuat sesat pikir itu terjadi tuh ternyata setelah di branch out gitu sistem pendidikan Bang jatuhnya Bang. Jadi yang kayak sistem pendidikan di Indonesia itu ternyata masih berantakan, masih rendah gitu loh. Dan orang-orang jadinya akhirnya kurang mau untuk berpikir kritis. Nah, aku mau nanya Bang, menurut pendapat Abang nih dari POV Abang, penting nggak sih untuk anak-anak muda tuh yang kayak kita itu untuk berpikir kritis gitu Bang? Ya bukan cuma buat anak muda ya, buat Homo sapiens, spesies kita butuh berpikir kritis lah ya. Iya. Kalau kita nggak kritis, ntar kita udah punah kayaknya dari dulu ya. Iya, betul. Gitu ada bunyi-bunyian kita langsung. Oh harus kritis kan. Iya. Kalau kita nggak kritis, pertama itu pasti apa sebagai kita jadi manusia itu ya ketika kita bisa bernalar, gitu. Apa namanya bernalar, menganalisis risiko, menghitung keuntungan dan kerugian yang mungkin dan segala macam itu memang apa wajib lah. Tapi cuman saya tarik sama istilah tadi apa sesat pikir ya. Kita sebut sesat itu kan karena dia tidak benar kan. Betul. Sebenarnya. Nah, terus sebenarnya kalau kita bicara soal benar itu ya yang benar itu seperti apa? Oke. Gitu. Nah, kalau sekarang di era medsos itu ada yang bilang dulu begini, ada tokoh politisi
yang terkenal dan bengis banget. Itu dia bilang gini, kebenaran itu adalah dusta yang diulang-ulang sampai 1000 kali. Oke. Nah sekarang relevansinya ke medsos sekarang, seolah-olah apa yang viral ditonton sama 1 juta orang, 2 jutaan orang itu jadi benar. Oke. Ini yang berbahaya, ini yang jadi sesat kan? Iya. Gitu. Iya. Jadi di situ. Sementara kalau kita bicara soal ilmu pengetahuan, karena saya backgroundnya kan dari tukang ilmu pengetahuan. Oke, benar. Tuh. Tukang. Dulu orang lagi ngomong. Temen gue lagi ngobrol. Tar dulu lu pada. Sabar. Kalau di pengetahuan itu jelas dalam sains itu sains itu adalah dunia yang otoriter. Dia tidak demokratis sama sekali. Jadi satu orang anak kecil ketika dia menemukan satu fakta kebenaran itu diterima sama semua orang meskipun itu udah bahkan itu disebut sains itu harus revolusioner. Oke, membawa perubahan. Jadi mengubah semua gitu. Jadi makin besar perubahan yang dibawa oleh seorang ilmuwan, maka makin besar nama dia dikenang jasa penelitiannya untuk umat manusia. Gitu. Jadi sebagai contoh nih, hukum Newton abad keberapa dipakai sama orang beratus-ratus tahun, kemudian runtuh oleh satu peneliti namanya Albert Einstein, kenal dong? Albert Einstein kenal. Albert Einstein terkenal banget kan? Iya, siapa yang nggak kenal? Gitu. Udah tua. Nggak ikutan. Jangan bawa umur deh, di mari deh. Orang lagi ngobrol nih, tar dulu. Jadi dia bisa tanda kutip lah ya, meruntuhkan atau melengkapi dari suatu teori yang udah lama banget diterima sama semua orang secara mayoritas. Oke. Jadi ini nih, ketika bicara kebenaran ada kebenaran yang muncul di sosial media, ada kebenaran yang muncul. Ini yang bisa mungkin kalau saya menduga-duga yang teman-teman sebut sebagai sesat pikir kan. Oke, iya sih, benar sih. Nah, itu kaitannya ke pendidikan ya memang itu challenge nggak cuma di Indonesia ya. Nggak cuma di Indonesia. Jadi sebenarnya kita semua saat ini seluruh umat manusia hari ini baik negara maju, negara berkembang, negara yang nggak begitu maju, itu lagi berpikir juga gimana caranya mengini karena bahkan ada istilah kan kalau nggak viral nggak diiniin. Iya, benar. Gitu ya sekarang. Kalau nggak viral nggak ditindak. Nggak ditindak katanya kan sekarang. Betul. Jadi seolah-olah ya kalau viral berarti benar. Benar. Gitu. Ini kan satu inferensi cara berpikir yang yang bisa mengakibatkan ke sesat pikir tadi gitu. Oke. Bang, terus gue juga punya pertanyaan kedua nih sebenarnya. Kayak gimana sih kita gitu loh meningkatkan kesadaran buat pentingnya pendidikan supaya nih kayak sesat pikir nih nggak kejadian terus gitu loh Bang. Kalau pendidikannya sendiri belum menemukan bentuk, ya bermasalah juga. Iya juga sih. Iya, sih, bermasalah sih. juga. Bener sih. Gitu. Kita mendengar fakta. Kita mendengar fakta, nanti bisa kamu cari di itu. Ada dulu pernah viral juga tuh rame itu. Soal pelajaran di kawasan mana saya lupa, di daerah barat atau timur Indonesia ya. Soal ulangannya itu siapa pemeran sinetron X. Itu pernah ada kejadian. Itu kan pendidikan. Iya. Itu kan di dunia persekolahan. Jadi memang semua lagi mencari bentuk ini semua. Soal jadi kita nggak serta-merta bilang bahwa pendidikan itu menjadi hal yang untuk ini bukan. Tapi lebih tepat sebenarnya mungkin kalau saya mau mengkoreksi Alex sama Sarah, adalah kemampuan bernalar, gitu. Kemampuan membaca. Kemampuan bermatematika. Matematika bukan merumus-rumus ya, tapi kemampuan logik. Bisa bikin inferensi, kalau A maka B, segala macam dan seterusnya. Dan seterusnya dan sains. Gitu. Dan sains dasar itu yang saya kira jadi persoalan hari ini apalagi ketika sekarang banyak yang viral-viral itu justru orang-orang yang tidak hanya pseudo science, tapi juga anti science. Ini yang meresahkan. Apa tuh sains dan pseudoscience?
Pseudoscience itu pseudo artinya pura-pura. Tuh, lo Jadi science pura-pura Pura-pura nih. yang Nggak ada dibakar basisnya, juga, nggak ada, diamatin nih. nggak ada. Dicatat kalau perlu. Iya, bener. catat. Catat bener, take notes lu pada ya. Abis ini MOM ya. Iya, tolong. Beda. Nah, Bang, last question. Mungkin itu Dia nggak nanya, cuma kamu yang nanya. kita ini aja. Satu aja deh. Apa? Satu paket aja deh, soalnya ini kan temen lu. Oh iya, ini kan gue yang introduce, bener. Iya, bener. Iya. Oh gitu. Bener. Jadi dari jawaban Bang Oki tadi, aku nganggapnya berarti itu agak ke sedikit sisi negatif ya, mungkin ya. Kalau dari sisi positifnya tuh, kayak ada nggak sih cara efektif tuh buat kita ningkatin kualitas bangsa, kayak kira-kira masa depan apa sih yang akan Indonesia hadapi gitu loh ke depannya? Iya, apa namanya? Yang jelas gini ya, kalau kita sesat pikir seperti tadi ya, itu bukan hanya bisa bikin kita apa namanya? Jadi sedih segala macam seperti salah jalan kita mau ke sana belok kiri. Enggak, itu bisa fatal kalau kita sesat pikir itu kan. Kalau kita jadi anti sains itu kita bisa jadi apa namanya? Bisa fatal. Kita bisa jadi salah mengira kita kira itu air, padahal itu sebenarnya salah liquid gas gitu ya. apa gampang terbakar dan segala macam dan seterusnya. Jadi apa namanya hal-hal seperti itu bisa berdampak fatal, dan itu sebenarnya bukan hanya, dan itu tugas semua orang ya. Kalau kita bicara soal kemanusiaan kita ya, kita mesti concern sama itu, concern sama yang viral-viral. Ya, artinya lebih ke gimana kita ini. Tapi dari sisi formal, mungkin yang paling perlu dipikirkan adalah gimana caranya supaya orang pengkonsumsi media sosial itu benar-benar dibantengi dengan apa namanya, dengan kemampuan membaca, reading. Saya sekarang dengar tuh susah sekali apa namanya ini satu concern saya nih, Sarah sama Alex. Anak-anak sekarang itu saya nggak tahu, sudah tidak diwajibkan lagi untuk membaca sastra. Oke. Contoh nih, Sarah nih, aku tanya nih. Sarah. Kenal Marah Rusli nggak? Jangan bohong. Jawab jujur, enggak, lo jangan bohong. Kenal kagak. Jangan bohong. Armin Pane nggak? Kamu kan orang Batak tuh, orang Batak Selatan. Armin Pane kenal nggak? Bilang. Kalau kagak nggak apa-apa, nggak ada yang ngomelin, nggak ada. Nggak tahu nih, Bang. Tahu nggak ada sebuah cerpen yang luar biasa, judulnya Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nggak tahu kan? Nggak. Kan serem nih sebenarnya. Iya. Ini kan sastra. Iya. Apa namanya? Itu dan seperti misalnya tadi apa namanya? Kayak kemampuan membaca itu kan menjadi lebih susah ketika medsos yang begitu singkat, padat. Sementara dijelin sama visual terus nggak sih, Bang? Iya. Padahal bangsa yang besar itu harus kenal sastranya dong. Betul. Harus kenal sama ininya. Jadi kemampuan membaca. Kalau kemampuan membaca udah benar, maka kemampuan berlogika. Kemampuan bikin inferensi. Betul. Kalau istilahnya. Kalau mau lebih keren lagi, biar anak gaul lebih ini, silogisme. Oke. Apa tuh? Kalau kemampuan berpikir tadi, logik. Logik tadi, apa namanya? Itu terus, dan kemampuan sains. Jadi dia mesti ngerti tentang ilmu pengetahuan. Karena begitu banyak hal sebenarnya yang sekarang viral-viral itu akan bisa kalau itu dibentengi dengan benar, tidak akan sesat pikir. Betul. Jadi betul. Sekarang itu rame banget orang bilang apa namanya saring sebelum sharing ya. Betul. Tapi persoalannya adalah sangat sedikit orang berbicara saringannya pakai apa. Yang repot itu kalau misalnya saringannya adalah tanya ke teman. Temannya juga ngerti. Iya, sama-sama Temennya ngawang jadinya. Semuanya ngawang. Kita semua satu studio jadi ikutan bingung. Iya, benar. Malah berbahaya. Saring dengan satu bingung semua bingung. Saring itu ya harus pakai tadi kemampuan membaca yang komprehensif yang benar, kemampuan matematik. Nah, bicara soal pendidikan tadi yang Alex bilang ya itu mungkin jadi challenge pendidikan ke depan, dan itu saya kira tidak hanya di Indonesia, itu seluruh penghuni planet jadi ini. massive problems juga ya. Iya. General gitu ya berarti. Iya, general. Jadi menurut aku nih
penjelasan yang dikasih Bang Oki juga udah cukup kayak maksudnya informatif dan edukatif lah buat nggak ada yang sia-sia kan tapi kan bener kan jadi daging semua. Gak enak dong. Nah itu dia nggak enak. Jadi menurut yang bisa gua tarik dari penjelasan Bang Oki itu ya kayak ya udahlah kalian budayakan membaca gitu loh kayak dan kalian juga bisa dengan kritis menyaring-nyaring informasi dengan benteng tadi 3 itu ya Bang ya yang kayak dengan matematika yang basicnya logik, terus kemampuan membacanya juga dan kemampuan sainsnya juga gitu loh. Ya paling itu doang sih. Jadi kayak misalnya thank you banget buat Bang Oki yang udah, iya kayak udah cukup. Cukup sih Bang, kayak cukup. kita nggak mau ganggu waktu temen gue yang beken dan keren ini. Kayak pasti kan nggak, pasti orang kayak gini nggak mungkin kagak ada kegiatan lain. Lu tenang aja deh pada deh datang lagi ntar dia nih temen gue selau kalem be. Episode selanjutnya Oh iya tenang, nggak cuman ginian dia jago, yang lain jago, selau aja, ya kalem. Jadi Berapa ukuran baju ntar beli baju deh. Waduh gitu. Muji mulu. Iya. Nah, Bang Oki, thank you banget nih udah datang ke sini, udah ngasih juga informasi yang sangat edukatif nggak sih buat kalian tuh kayak gimana nih penonton? informatif banget ya, yang kayak keren banget gitu loh. Nah, gitu. Jadi kayak conclusion dari sesat pikir ini tuh menurut aku ya bener kayak kata Bang Oki tadi kayak kurangnya minat membaca, terus pengetahuan akan matematika dan sains juga gitu loh. Dan akhirnya problem itu tuh jadi yang kayak concerning jadi pada akhirnya. Nah, kalau buat kalian gimana guys tentang pembahasan sesat pikir dan sistem pendidikan yang menurut kita tuh agak sedikit berantakan mungkin gitu ya. Kalau kalian, ya, opini-opini kalian, bener. Atau mungkin kayak gagasan kalian kayak ini bisa sih. Boleh komen di bawah. Komen di bawah. Boleh. Ada pertanyaan lain. Ya, kalau mau Benar. ada suges-suges next apa gitu Untuk topiknya. dijadikan bahan diskusi Iya, kita betul. bisa banget juga. Dan nanti kita bisa Narasumber kita. iya, kita bisa panggil lagi Iya. kawan gue ini. Tenang aja. Oh iya, Oh iya nih. jaket. Inisialnya nih. Lo inget ya, pada ya, inget lu. Hati-hati lu. Ya udah, paling gitu aja dari kita. Thank you udah nonton podcast Cakap Media. See you on next video guys. Bye.